Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Masalah terbesar yang melanda bangsa Indonesia saat ini adalah krisis kepemimpinan. Di tengah bencana yang melanda dan mengepung bangsa, ada kalanya banjir melanda ibu kota, longsor meluluh lantakkan Manado, Sinabung membakar Sumatera Utara, perilaku pemimpin yang jauh dari amanah bangsa atau bangsa Indonesia makin terpuruk dan sengsara. Untuk itu, amanah kepemimpinan perspektif Al-Quran adalah tema Syarhul Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124.
ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan engkau jadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim menjawab, dan juga dari anak dan cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Hadirin yang berbahagia, Al-Allamah Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan juz 1 halaman 273 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin dalam ayat tadi merupakan imamah alam kepemimpinan Nabi Ibrahim. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 492 memaknai bikalimatin dengan perintah dan larangan Allah. Kedua pendapat tersebut, hadirin, menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin dalam ayat tadi berarti setiap tugas kepemimpinan yang berisi perintah dan larangan Allah. Adapun kalimat wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirul Qur'anil Azim jilid 1 halaman 501 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah ditimpa beragam ujian sebelum diangkat menjadi imam. Mulai dari menentang kaumnya yang menyembah berhala, menghancurkan berhala buatan anaknya, bersabar ketika dibakar hidup-hidup, diusir dari tanah air tercinta, bahkan bersabar ketika diperintahkan untuk menjadi putra kesayangannya, bahkan mahut Nabi Ibrahim alaihi salam mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pantas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan belum ada para nabi yang ketika diberikan ujian dalam agama lalu menyelesaikannya dengan sempurna melebihi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan demikian, hadirin, ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang akan mampu menjadi pemimpin bangsa perspektif Al-Quran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap amanah kepemimpinan. Sebab amanah kepemimpinan bukan karena garis keturunan, bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena ikatan kekerabatan, tapi karena amanah ketuhanan. Amanah kepemimpinan ini, janjiku ini tidak akan pernah menyentuh orang-orang zalim. Islam doesn't insinuation leader. Islam assumes justice. Lalu hadirin, bagaimanakah figur kepemimpinan bangsa kita saat ini? Jujur kita akui, kepemimpinan bangsa kita saat ini sebagian besar sedang dilanda krisis moral. Musa Asy'ari menjelaskan
bahwa akar dari permasalahan bangsa adalah krisis kepemimpinan. Kita perhatikan lebih banyak pemimpin yang hidup berfoya-foya daripada hidup sederhana. Lebih banyak pemimpin yang pamer harta daripada tampil seadanya. Lebih banyak pemimpin yang mampu wanita daripada setia menurut bangsa. Betul hadirin? Masih segar dalam ingatan kita ketika KPK menyita 200 miliar hasil korupsi seorang jenderal polisi, 2 orang politisi yang tersangkut kasus suap impor daging sapi. Belum lagi Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpan uang hasil korupsi di dinding rumah dinas pribadi. Dan lebih menyulitkan lagi hadirin, selama hakim berselingkuh di sebuah pengadilan negeri, dakwaan korupsi dan manipulasi oknum politisi malah berbangsa remaja-remaja putri diiming-imingi dengan janji bukan untuk dikuliahkan ke perguruan tinggi, tapi untuk dijadikan istri penghidup diri. Pemimpin telah merasa rakyatnya sendiri. Padahal Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya yang berarti, hanya pemimpin yang bijaksana yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Sedangkan pemimpin yang jahat yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian mengutuknya dan dia mengutuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian hadirin, jika ingin membawa bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan, Bapak Ibu yang duduk di tinggal sana, jangan berfoya-foya, hiasi diri dengan tangan yang mulia agar mendapat limpahan rahmat dari Yang Kuasa. Inilah yang didendangkan Nasyidah dalam syair lagunya. Kini kau rasakan hidupmu bagai di surga, dengan harta kau dapat hidup berfoya-foya, judi dan bermabuk-mabukan jadi hobinya. Dan sadar wanita jadi hiburannya. Meskipun tidak sepenuh hatinya, tapi menghiburkan. Itu pertanyaan di benak kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kembali menyadarkan pemerintahan dalam mengendalikan kepemimpinan? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. La
Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak tahu sengaja, tetapi Allah menghukummu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat berkenaan dengan sumpah dan ancaman. Karena Allah secara harfiah berarti sumpah yang tidak disengaja. Sedangkan sumpah yang disengaja, yang dilakukan oleh hati dan terbukti dikhianati, akan mendatangkan dosa dan diminta pertanggungjawabannya. Allah akan menghukummu dengan sumpahmu yang disengaja. Demikian penjelasan Quraisy dalam tafsir Al-Mifbah volume 1 halaman 492. Ayat ini memberikan penegasan kepada para pelaku sumpah. Bapak Ibu pemimpin dan pejabat saat dilantik dengan terhormat telah bersumpah untuk kematian. Sumpah tersebut hadirin, jika diabaikan, amanah ditelantarkan, maka yakinlah bangsa ini hanyalah menunggu detik-detik kehancuran, dan rakyat bangsa akan mengutuk pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebagai kesimpulan, pertama, amanah kepemimpinan merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan dijadikan ajang berfoya-foya, bahkan menindas rakyat tak berdosa. Jika kita ingin membawa bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, maka pemimpin harus menunaikan sumpah jabatan serta bertaubat pada Tuhan. Sekian syarahan kami. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, ofisial dan peserta yang kami banggakan, hadirin kaum hadirat kaum muslimin